Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Bahas bagi-bagi resep Hasan Sabila. Selamat siang Pak Hasan. Siang ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, langsung ini tadi nggih dan masih ingat dengan Pak Jupri Pak? Pak Jupri dari Purworejo ya. Lupa-lupa ingat ya karena dulu sudah mungkin lama ya? Sudah lama, mungkin sekitar hampir 2 tahun lebih ya Pak Hasan tidak mobile ke daerah-daerah ke kota-kota memang karena beliau sudah stay di Jogja, ini sudah tidak bisa kemana-mana lagi sekarang. Ya Pak Hasan, tadi kita sharing-sharing dari Pak Jupri itu menggunakan rebusan dari panjenengan yang kulit batang waru lengis, daun kayu putih, daun alpukat, satu lagi beliau lupa. Ini minum 4 hari, sakit-sakit akibat stroke-nya, ngilunya hilang. Nah ini nanti beliau juga akan berkonsultasi dengan panjenengan. Begitu tadi sharing-sharing kita dengan Pak Jupri. Baiklah Fen Hasan Sabila, saya kirim salam dulu buat saudara-saudara saya yang di Arab Saudi, Brunei, Malaysia, Korea, Hong Kong, ada yang di London, ada juga mereka yang di Korea. Kemudian saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, Bogor, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan, Medan, Padang, Riau, Papua, Lampung, dan sebagainya yang tidak tersebut, termasuk itu adalah mendapat salam dari Fen Hasan Sabila. Saya selalu memberikan ilmu-ilmu baru tentang tumbuh-tumbuhan. Satu demi satu sudah kita peroleh bahwa mereka sudah mendapatkan kesembuhan dari sakitnya, baik yang gatal, baik stroke, glukoma, katarak, diabetes, darah tinggi, dan sebagainya. Semua itu bukan kehebatan Hasan Sabila. Hasan Sabila hanya manusia biasa, dan Hasan Sabila hanya mampu untuk mempelajari tumbuh-tumbuhan yang disajikan kepada Fen Hasan Sabila. Tumbuh-tumbuhan itulah yang memberikan kesembuhan pada pasien-pasien Hasan Sabila. Saudaraku Fen Hasan Sabila, meracik jamu kalau ada tuntunan, akhirnya juga kita akan mencapai pada tujuannya. Tujuan orang sakit pasti akan sembuh. Kalau sudah sembuh berarti tidak minum obat. Kalau masih minum obat berarti masih sakit. Contoh, diabetes, saraf kejepit, epilepsi, darah tinggi, selalu disarankan untuk mengkonsumsi seumur hidup. Sehingga teori minum obat, jika sakit minum obat, yang berarti selama dia minum obat itu adalah sakit. Kita akan beralih bagaimana minum obat hanya untuk sementara, kemudian sembuh, dan total tidak minum obat lagi. Nah ini baru dikategorikan orang ini sehat. Saudaraku Fen Hasan Sabila, kita berbicara tentang tumbuh-tumbuhan. Tadi baru saja kita mendapatkan tamu dari Purworejo, cukup lumayan jauh dari Yogyakarta, 2,5 jam kalau ke Yogyakarta. Iya, jam 10 sampai sini jam 13 ya, lumayan cukup lama, 3 jam ya Pak. 3 jam ya. Nah, beliau menderita stroke. Akan tetapi namanya stroke tentunya kita jangan menggambarkan bahwa orang stroke itu adalah orang yang karena darah tinggi. Bentuk dan tipe stroke bermacam-macam. Stroke karena kelumpuhan pada sendi, stroke karena pengerasan pada otot piriformis, stroke karena pecahnya pembuluh darah otak, stroke
karena melemahnya otot dan saraf akibat kolesterol dan diabetes, stroke akibat penumpukan kapur karena asam urat. Jadi tipe daripada stroke tentunya kita akan melihat dulu. Pak Jupri ini adalah stroke yang diiringi dengan penyakitnya pengerasan pada otot piriformis. Sehingga stroke-nya sembuh tapi jalannya masih diseret. Artinya ini ada gangguan piriformis. Ini tidak bisa lagi kita sembuhkan dengan cara memberikan obat stroke. Kita hanya bisa memberikan melenturkan otot piriformis, yaitu otot penggerak antara tulang panggul dengan bagian kaki, sehingga dia berjalannya bisa normal kembali. Ini bukan obatnya obat stroke lagi, saudaraku. Jadi kalau terjadi seperti ini tidak boleh untuk dilakukan pijat terapi. Kenapa? Karena ini pengerasan. Pengerasan ini membuktikan bahwa otot kurang vitamin B12, kurang protein, kurang zat besi. Semua itu dibutuhkan untuk mereka yang merasa bahwa otot itu menjadi keras atau kadang muncul dengan kejang, kram pada kaki. Saudaraku Fen Hasan Sabila, mencermati dan menganalisa suatu penyakit lebih sulit daripada kita menentukan obatnya. Kenapa seperti itu? Membaca stroke, jangan terpikir bahwa ini adalah akibat darah tinggi. Sehingga kalau kita berikan stroke dari darah tinggi, maka dia tidak akan sembuh. Maka kita harus tahu bentuk jalannya dan keluhan dari si pasien. Ini adalah aset untuk menentukan analisa, kemudian kita meracik obatnya dan kita bisa memberikan solusi obat yang paling tepat. Asal kita beli, maka dia akan mengeluarkan biaya terlalu besar dan lama di dalam penyembuhannya. Berkonsultasi ini lebih cepat prosesnya dibanding kita dengan langsung membeli obatnya. Akan tetapi kalau kita sudah mengetahui bahwa seseorang itu stroke diiringi dengan pengerasan otot piriformis, ini yang berarti ramuan pasti akan berbeda antara stroke yang dari diabetes, stroke dari kolesterol tinggi, stroke dari hipertensi, stroke akibat pecahnya pembuluh darah sendi. Tentunya kita akan berbeda-beda. Jangan heran jika Hasan Sabila memberikan resep yang berbeda pada penderita stroke. Karena yang dibaca adalah riwayat penyakitnya. Kalau saja kita akan melihat seseorang itu sakit pinggang berakibat nyeri pada kaki, gedibel atau baal pada telapak kaki, kaku pada telapak kaki, apa saja yang harus kita berikan, maka kajian dari kimiawi tumbuh-tumbuhan yang dibutuhkan adalah seperti mangan, itu jenis vitamin. Kemudian kita butuh lagi asam amino, glutamin, dan kalium yang kita butuhkan. Mengetahui kandungan tersebut, baru kita akan menentukan tumbuh-tumbuhan. Maka di dalam penelitian itu pasti membutuhkan waktu lama. Karena bisa saja di tumbuh-tumbuhan itu baru kita dapatkan kalium,
tapi senyawa-senyawa lainnya belum kita dapatkan. Nah, di mana senyawa-senyawa ini? Saya merangkai senyawa ini bisa untuk sakit pinggang yang berakibat pada bagian kaki menjadi geringgingan, kaku, jari-jari menjadi kaku. Senyawa tadi bisa kita dapatkan di satu. Ya, ini jadikan resep ya Bapak Ibu ya. Nanti kasih judul di situ, resep kaki kaku, pinggang sakit, dan jalan berat, mengangkat kaki berat. Satu yang kita butuhkan adalah kelobot jagung. Itu kandungannya masuk Ibu. Bapak dan Ibu, kandungan yang tadi saya sebutkan itu ada di kelobot jagung. Tidak mengira ya, ternyata ada di kelobot jagung ya. Terus yang kedua, vitamin yang mendukung, ada vitamin-vitamin otot dan zat besi, ada di daun kelor. Jadi kelobot jagung tadi ambil satu jagung yang dalam yang bersih, kemudian daun kelor. Kita kalau di daun kelor ini kadang kita dapat yang lebar, kadang dapat yang kecil daun kelor ya. Hitung saja lembarnya, sekitar 30 lembar daun kelor. Kemudian untuk perbaikan saraf lagi kita ambil daun pegagan, 1 genggam. Karena berhubungan dengan melancarkan darah, maka kita butuh dengan bawang putih 4. Kita hancurkan. Ya. Kemudian direbus Ibu dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Ingat, resep ini bertujuan bagi mereka yang menderita sakit pinggang yang berefek kepada kaki. Per hari itu kita minum pagi dan sore. Selama berapa hari? Selama kalau pinggang itu masih terasa sakit, misalnya saya memberikan untuk 7 hari. Baru sembuhnya sedikit diteruskan, tambah lagi 7 hari, berarti 14 hari. Ya, ini yang pertama. Kemudian masih di kelobot jagung. Kelobot jagung kita fungsikan untuk stamina tubuh. Bagaimana kita merangkainya? Karena kandungan-kandungan di dalam ini sangat menentukan dan sangat menjanjikan bahwa kandungan yang ada di kelobot jagung ini bisa membuat stamina menjadi meningkat. Apa saja campurannya? Kelobot jagung, ambil 1 jagung. Kemudian kita butuh juga daun kacang panjang, atau disebut daun kacang panjang ini bayung ya, bayung. Ya, ambil 5 daun bayung kita masukkan. Di sana vitaminnya juga lengkap Bapak dan Ibu. Ya. Ambil 5 daun bayung. Kemudian kita ambil lagi daun kumis kucing. Kalau masih segar, kita ambil 7 lembar daun kumis kucing. Kalau sudah kering, biasanya kalau daun ini sudah kering dia hancur. Kita ambil secukupnya. Secukupnya ini tidak perlu 1 genggam. Secukupnya saja. Kemudian tambah jambe. Nah, ini bisa untuk stamina. Jika stamina kita loyo, kita sudah minum vitamin C, masih juga loyo. Minum vitamin-vitamin lainnya, masih juga loyo. Rebuslah ini. Maka ini akan
suplai semua vitamin otot, saraf, dan sel darah merah menjadi segar kembali. Ini untuk stamina. Kemudian kita bertahan di kelobot jagung. Kemudian kelobot jagung saya jadikan untuk pipis tidak lancar, atau mendorong supaya kita pipisnya menjadi lancar atau banyak pipis. Karena ini bisa digunakan untuk diuretik. Ini bisa mendorong cepatnya kita mengeluarkan air seni. Kelobot jagung ambil 1, ditambah dengan daun putri malu secukupnya, ditambah dengan tempuyung ambil 5 lembar, direbus dengan air 4 gelas, sisa 2 gelas, diminum pagi dan sore. Jadilah, maka bagi saudara saya, Fed Hasan Sabila, kalau memang kita pipisnya tidak lancar, bukan berarti ini gangguan pada ginjal, bukan gangguan pada prostat, bukan gangguan pada penderita diabetes. Karena melemahnya otot ginjal membuat kita pipisnya menjadi sulit atau jarang untuk mengeluarkan air seni. Caranya bagaimana? Caranya seperti itu. Ini tidak perlu kita harus minum obat. Jangan dibiasakan kita untuk minum obat-obatan. Karena dengan cara tumbuh-tumbuhan saja bisa mengatasi, sehingga kita sama saja bisa merawat tubuh kita aman hingga usia tua. Rusaknya organ tubuh karena kebanyakan obat di usia tua makin sulit untuk diobati. Contoh, penderita hipertensi pada usia 30 tahun dibanding dengan usia 60 tahun lebih mudah yang 30 tahun dibanding 60 tahun. Kenapa? Karena metabolismenya cepat merespon obat. Nah, selama dia terkena hipertensi di usia 30 tahun terus dia mengkonsumsi obat, sampai usia 60 berarti 30 tahun dia mengkonsumsi obat, itu kalau untuk diturunkan, dinormalkan hipertensinya sulit. Kita tidak bisa akan melihat kecepatan kerja obat. Contoh, 3 minggu belum kelihatan, 1 bulan baru naik dan turun, belum normal. Karena apa? Terlalu lama kita menggunakan obat-obatan. Yang berarti saudaraku Fed Hasan Sabila yang melakukan proses obat, kalau sudah terjadi seperti ini, 1, yang kita pikirkan untuk menulis resep ada kadar racun yang mampu membuang obat, ya. Tumbuh-tumbuhan apa yang kita gunakan? Yaitu tumbuh-tumbuhan rumput lumut yang tumbuh di tembok. Ini untuk hipertensi dan membuang racun obat-obatan selama 30 tahun. Kemudian dicampurkan dengan resep apa yang akan kita berikan pada hipertensi. Sudahkah dia mengganggu ginjal? Sudahkah dia mengganggu mata? Sudahkah terjadi pengerasan darah atau pengentalan darah? Maka resepnya jadi berbeda-beda.
Kalau ini terjadi pada pengerasan darah, resep yang kita berikan bukan saja dengan rata-rata hipertensi yang biasa saya lakukan, pasti ada tambahan. Maka membaca penyakit itu tidak semudah kita memberikan obat. Maka banyak di masyarakat kita terjadi, Pak, saya itu penderita hipertensi. Begitu saya minum daun talok, itu langsung sembuh. Berarti murni. Dikabarkanlah kepada orang tetangganya yang hipertensi juga. Ternyata ini sudah terjadi pengentalan darah. Begitu dia coba, tidak cocok. Loh, saya kok nggak cocok ya? Maka membaca penyakit ini lebih sulit dibanding kita memberikan obatnya. Kita pikir bahwa ini adalah dengan memberikan resep daun talok, dia akan sehat juga seperti dia melakukan semula. Ternyata tidak. Kasus berbeda. Ya Bapak Ibu ya. Jadi menentukan penyakit baru menyusul obatnya. Jangan obatnya dulu baru penyakit. Jangan terbalik ya Bapak Ibu ya. Misalnya tadi ada darah tinggi. Oh, dan talok aja sembuh. Nah, itu buktinya saya. Jangan membaca bahannya dulu. Jangan membaca obatnya dulu. Tapi yang kita pelajari adalah penyakit yang menderita masing-masing manusia. Pasti akan berbeda-beda. Itu pun bisa terjadi di dalam satu rumah. Orang tua terkena hipertensi, anak juga karena gen terkena hipertensi, kemudian orang tua bertanya, dulu saya sembuhnya itu dengan daun salam. Saya rebus terus daun salam sembuh. Si anak ikut-ikutan. Ternyata anak terkontaminasi dengan kolesterol. Rebus terus daun salam tidak akan sembuh karena ada kolesterol tinggi. Sehingga dia akan protes kepada orang tuanya. Bapak bohong. Ternyata saya malah tinggi. Ya karena ada lemak. Bapaknya murni. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau ada resep, asal kasih, perlu kita kaji lagi. Nah, yang mengkaji ini adalah orang-orang yang mampu melihat kandungan, yang bisa membaca penyakit dihubungkan dengan bahan yang akan diracik. Tanpa kita membaca seperti itu, sama saja kita seperti orang mimpi. Kalau gitu saya bisa sambil tiduran, nggak mikir. Saya sambil tidur ditanya, Pak, saya itu hipertensi, itu daun salam rebus. Gampang, tapi tidak sembuh. Nah, menganalisa penyakit ini lebih sulit. Begitu ya saudaraku, Fen Hasan Sabila. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.